Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Azmi Zakiyah. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti dengan NIM 2892350021 dan dengan dosen pengampu Bapak Son Haji. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari ekonomi syariah serta perbedaan utamanya dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dan juga saya akan menjawab tentang mengapa ekonomi syariah dianggap sebagai sistem alternatif dalam menjawab krisis ekonomi global. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep dasar dan juga definisi dari ekonomi syariah. Kesempurnaan ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk mencakup masalah ekonomi sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Islam sebagai sebuah ajaran mempunyai perspektif sendiri tentang pola dalam kerangka pembangunan ekonomi umatnya. Pembangunan ekonomi dari perspektif Islam menawarkan sebuah konsep ekonomi yang berasaskan prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam perspektif ini, aktivitas ekonomi dipandang sebagai salah satu kewajiban kifayah. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi menjadi tuntutan langsung dalam agama Islam. Setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan melalui syariah Islam merupakan suatu bentuk ibadah. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai sebuah pengikat tata aturan dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi, baik aktivitas produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dalam hal ini, pencapaian ridha Allah adalah sebagai titik tolak dari lahirnya ekonomi syariah. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ekonomi syariah sebagai satu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa, baik secara mikro maupun makro yang sesuai dengan ketentuan jalan hidup orang muslim, ketetapan-ketetapan Allah, dan juga ketentuan Rasulnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, kekayaan yang tersedia dianggap sebagai titipan dari Allah yang dititipkan kepada manusia. Yang kedua, kepemilikan secara individu masih diakui dalam sistem ekonomi syariah, akan tetapi tetap pada batas-batas tertentu dan bersumber dari nilai-nilai Islam. Yang ketiga, ekonomi syariah melarang keras adanya penggabungan harta yang hanya dikuasai oleh beberapa pihak saja. Yang keempat, ekonomi Islam menjaminkan bahwa kepemilikan dan penerapannya disalurkan untuk kepentingan halayak umum. Yang kelima, sebagai seorang muslim wajib taat kepada Allah pada hari penentuan di alam akhirat nanti. Yang keenam, sebagai seorang muslim yang sudah wajib berzakat, wajib membayar zakatnya sesuai batas yang telah ditentukan dan juga sesuai dengan nisab. Yang ketujuh, Islam tidak membolehkan adanya riba atau bunga dalam bentuk apapun. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan-perbedaan dari sistem ekonomi syariah, sistem ekonomi kapitalis, dan juga sosialis. Dari ketiga sistem ini memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal prinsip dasar, hak milik, dan juga peran pemerintah dalam ekonomi. Nah, secara sederhana bisa dikatakan bahwa sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi syariah merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan dinyatakan Allah sebagai ajaran yang sempurna. Karena didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah, sistem ekonomi syariah tentu berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang dalam beberapa hal, sistem ekonomi syariah merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut. Namun dalam banyak hal, sistem ekonomi syariah berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Dapat kita simpulkan dalam ekonomi syariah memiliki prinsip dasar yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, keberkahan, dan juga tanggung jawab sosial. Dan dalam hak milik,
Ekonomi syariah mengakui hak milik pribadi, tetapi juga hak milik umum, seperti jalan, sungai, sumber daya alam, dan juga hak milik negara yaitu baitul mal. Dalam pemerintah, peran pemerintah penting dalam mengatur transaksi ekonomi, memastikan keadilan dan distribusi kekayaan, serta menjaga stabilitas ekonomi. Dan ekonomi syariah mempunyai tujuan utama, yaitu mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan menghindari riba, ghar, dan juga maisir. Nah, sedangkan sistem ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan yang lainnya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang sedang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam ekonomi kapitalis mempunyai prinsip dasar mengutamakan persaingan bebas, inisiatif individu, dan mekanisme pasar untuk menentukan harga dan distribusi. Dan dalam hak milik pribadi adalah dasar dengan hak individu untuk mengendalikan aset dan menggunakannya untuk tujuan keuntungan. Dan dalam peran pemerintah terbatas dengan fokus dan menciptakan lingkungannya yang kondusif bagi persaingan bebas dan melindungi hak milik pribadi. Dan sistem ekonomi kapitalis mempunyai tujuan utama, yaitu memaksimalkan keuntungan dan efisiensi ekonomi melalui persaingan. Nah, dan yang terakhir, sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara seperti jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas, dan yang lain sebagainya. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. Sistem ekonomi sosialis berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem ekonomi sosialis mempunyai prinsip dasar mengutamakan kepemilikan bersama atas sarana produksi dan distribusi kekayaan serta pemerataan pendapatan. Dan dalam hak milik pribadi dibatasi dengan kepemilikan bersama atau negara atas sebagian besar sumber daya dan sarana produksi. Dan dalam peran pemerintah, dalam ekonomi sosialis, peran pemerintah besar dalam perencanaan, pengendalian, dan distribusi sumber daya untuk memastikan pemerataan dan mengurangi disparitas. Dan tujuan utama dari sistem ekonomi sosialis yaitu mencapai pemerataan kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, itulah perbedaan dari sistem ekonomi syariah, sistem ekonomi kapitalis, dan juga sistem ekonomi sosialis. Selanjutnya, saya akan menjawab kenapa ekonomi syariah dianggap sebagai sistem alternatif dalam menjawab krisis ekonomi global. Nah, ekonomi syariah dianggap sebagai sistem alternatif untuk mengatasi krisis ekonomi global karena fokusnya terhadap prinsip keadilan, solidaritas, dan juga keberlanjutan. Hal ini menawarkan pendekatan lebih holistik dan berkelanjutan, berlawanan dengan sistem ekonomi konvensional yang seringkali dianggap rentan terhadap krisis. Alasan-alasan mengapa ekonomi syariah dianggap sebagai solusi, yang pertama karena keadilan dan transparansi.
Ekonomi syariah menekankan pada prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan menghindari eksploitasi, serta menekankan transparansi dalam transaksi keuangannya. Nah, yang kedua, ketahanan terhadap fluktuasi. Prinsip-prinsip seperti larangan riba dan fokus terhadap investasi real dapat membantu meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi pasar. Yang ketiga, keberlanjutan. Ekonomi syariah mendorong penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Yang terakhir, solidaritas dan pemberdayaan. Ekonomi syariah juga mendorong kerjasama dan solidaritas antar individu dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ekonomi syariah mempunyai alternatif yang lebih berprinsip. Dalam sistem ekonomi konvensional, keuntungan seringkali menjadi tujuan utama, sementara dalam ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik, mencakup nilai-nilai moral dan juga sosial. Dengan demikian, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi krisis ekonomi global dengan fokus kepada keadilan, keberlanjutan, dan juga solidaritas. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah dan juga perbedaan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, dan juga mengapa ekonomi syariah dianggap sebagai sistem alternatif dalam menjawab krisis ekonomi global. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.